Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran. Mari baca teks dan suara. Iblis menggugat Tuhan, karangan Shawnee, bab 1. Telah kusaksikan orang-orang beriman yang berwudu dengan darah mereka sendiri, sementara air wuduku cuma sebatas tinta. Dengan nama yang maha suci, bagimu yang membaca kata demi kata ini, ingatlah aku dalam doamu. Ingatlah aku agar dia juga mengingatku. Ku ketengahkan tulisan cakar ayam ini agar sang penulis sejati berkenaan memaafkanku. Tidakkah usahaku sedikitnya pantas diganjar kebaikan dari bibir walaupun secuil? Sudahkah kau sampaikan isi dunia ini pada mereka yang belum lagi lahir? Bagaimana caranya? Analogi apa yang pantas diuraikan? Saat kau bicara pada manusia pilihan yang suci, di telinganya apapun celotehmu adalah kegilaan. Memicingkan mata menatap Ka'bah, apa kiranya yang kau tahu tentang bangunan suci itu? Bahkan seandainya sang Ka'bah mampu membuka diri, tak satu kata pun bisa kau sampaikan kepada orang lain. Sungguh, ia memang tak tersampaikan. Setiap perwujudannya senantiasa unik dan benar-benar asing bagimu. Sebab jika ia bisa saja dan langsung bisa dikenali, niscaya ia sama sekali bukan perwujudan suci. Jika kata sampai mengekspresikannya, maka sesungguhnya kamu belum menemukannya. Diamlah, kata-katamu bukan akhir dari segalanya. Tak ada keseimbangan di situ. Semata-mata bobot satu kata menindih kata yang lain. Tak lebih jika kau mampu mengekspresikannya, maka belum menemukannya. Logikamu tak mampu mengukur, apalagi menjelaskannya. Tahanlah diri, karena tak sanggup kena cerna. Jangan abaikan beban ini. Keseimbanganmu cacat adanya, apalagi sampai jadi alasan bagi pengemis untuk mengeluh. Kata-kata dan segala ilmu pengetahuanmu, sesungguhkah berguna pada saatnya nanti? Pengetahuan berjalan tertatih dengan kaki yang patah, tapi kematian datang menyeruduk tak kenal ampun. Bab kedua. Wahai yang maha pengampun, tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah sang pencipta yang tidak diciptakan. Matamu maha melihat segalanya, namun Engkau adalah yang tak terlihat. Engkau abadi dalam ciptaanmu, tak ada pengetahuan yang melampauimu. Engkau berpengetahuan melebihi segalanya. Tak ada mata yang mampu menampungmu. Tak ada kata yang dapat melukiskanmu. Tak ada pujian yang benar-benar tepat bagimu. Engkau berdiri tegak dalam ciptaanmu, tapi cintamu bukanlah engkau. Wahai yang maha hidup, tak ada satupun ciptaanmu yang mampu menolong atau melukaimu. Wahai yang maha tahu, jagat ini milikmu, tapi engkau bukanlah jagat itu sendiri. Engkau tidak mendefinisikan ciptaan. Jagat ini adalah genggaman bagimu. Engkau memiliki, tapi tidak dimiliki. Engkau melebihi, tapi tidak bisa dilebihi. Posisimu jauh di atas langit, tapi selalu berada di tengah-tengah antara bumi dan langit. Engkau adalah Dia yang tak bisa dipahami melalui ciptaannya, dan ciptaanmu tak mungkin dipahami kecuali melaluimu. Maka berkatalah mereka, Allah hadir di segala sesuatu. Dan sesungguhnya memang demikian. Tapi mereka yang lantas berkata, segala sesuatu adalah yang memuji dunia, membayangkannya atau dunia sebagai Tuhan dan menyekutukannya. Di setiap kata, tekanan pada setiap huruf adalah keperkasaanmu. Kekuatan tangan ini sesungguhnya adalah tanda pengampunanmu yang penuh belas kasih. Segala puji dan syukur terutang padamu, bahkan atas mereka yang dalam tulisannya mengingkarimu. Tangan manakah yang sanggup bergerak tanpa seizinmu? Hamba yang tak berdaya ini memohon padamu agar kedua tangan ini tidak lalai dari kewajiban memuja dan mengingatmu, walaupun engkau tiada membutuhkan itu semua. Wahai Tuhanku, jika ada satu huruf saja dari bukuku ini
yang bisa menyenangkanmu. Kumohon, jagalah aku dari siksa api neraka. Biar ku hilangkan dahagaku dengan seteguk air dari mata air pengampunanmu. Biarkan si lelah ini merebahkan kepalanya di tepi dan cintamu. Wahai junjunganku, dari sesama orang beriman, aku memohon sedikit upah, tapi darimu aku hanya memohon pengampunan. Sesungguhnya aku telah mengambil dari tanganmu dan telah begitu tak tahu terima kasih. Wahai sesembahanku, sesungguhnya barang siapa yang melawanmu, ia melawan dirinya sendiri. Musuh-musuhmu bagai mengobarkan api, mereka memetik, akan kami cekik dan padamkan engkau. Namun api itu hanya akan berbalik menelan engkau. Engkaulah yang memutuskan segala hasil, dan aku bukanlah yang pantas meminta. Kedua tanganku terikat, dan burung-burung nazar pun masih berbelas kasih memandangi. Karena aku bukanlah sahabatmu, tak peduli apapun ocehanku. Aku ingat kata-kata yang engkau wahyukan pada Sang Ahmad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat engkau berkata pada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Engkau berkata pada para malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Aku tidak menghadirkan kalian untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri kalian sendiri. Apa hak kalian mempertanyakan keputusanku? Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kalian kepadanya dan bersujud setelah engkau menyempurnakannya dan meniupkan roh sucimu ke dalamnya. Sekalian malaikat bersujud di hadapan Adam, semua kecuali iblis. Ia malah menghina dan bersikap kurang ajar. Hatinya penuh kebanggaan dan kesombongan serta pemberontakan terhadap junjungannya sendiri. Engkau berkata, wahai iblis, kenapa kau tidak tunduk seperti yang kusuruh? Apa yang menahanmu dari mengagumi apa yang kuciptakan dari keagunganku? Lancangnya kau, sombong bahkan di hadapanku. Iblis berkata, duhai, lihatlah apa yang telah engkau tinggikan daripadaku. Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api. Bagaimana mungkin engkau menyuruhku untuk tunduk di hadapan makhluk fana ini, yang bahkan hanya engkau buat dari tanah liat? Engkau berkata, kau tak berhak untuk bersikap kurang ajar di sini. Terkutuklah kau. Iblis berkata, jika engkau tunda pengadilanmu sampai hari kiamat, akan kubuat seluruh umat manusia tunduk dan patuh sepenuhnya. Engkau berkata, baik, kuberi kamu kelonggaran. Sesungguhnya kau termasuk kaum yang diberi tangguh sampai hari kiamat nanti. Iblis berkata, wahai junjunganku, karena engkau telah membuatku tergelincir, maka dengan seizinmu akan kusesatkan pula mereka, yaitu umat manusia. Akan kutipu mereka dengan kesenangan duniawi. Aku akan senantiasa berada di sisi jalan kebenaran milikmu. Akan aku datangi mereka dari depan dan belakang, dari sisi kiri dan kanan. Sungguh, pada saatnya nanti tak akan banyak engkau dapatkan mereka sebagai orang yang bersyukur. Engkau berkata, aku terima hal ini, dan segala ucapanku adalah benar, kecuali mereka yang tersesat dan mengikutimu. Sesungguhnya kau tiada memiliki daya